Cerita berlanjut saat Qianro menyarankan Ah Wei untuk berkunjung ke kuil Wuchang, sambil menjelaskan, di kuil itu ada seorang biksu tua, dan dia sangat yakin, biksu itu dapat membantu masalahnya. Setelah beberapa saat, tampak dua biksu yang menginap di penginapannya Ah Wei sebelumnya terlihat sedang menaiki tangga menuju ke kuil mereka, yaitu kuil Wuchang. Tiba-tiba saja, salah satu dari mereka yang bernama Ru Cheng, yang sedang membawa pohon srikaya yang Ah Wei berikan, merasakan kehadiran seseorang yang sedang terbang di atas mereka. Saat dia melirik ke atas, dia menyadari kalau orang itu adalah Xiao Shuai yang sedang terbang membawa saudarinya dan Ah Wei. Di dalam kuil, terlihat biksu yang bernama Rukong sedang bermeditasi. Tiba-tiba, dia merasakan dua muridnya yang sedang berpetualang telah kembali. Saat dia telah berada di luar ruangannya, dia seketika terkejut, karena dia melihat, pohon srikaya yang mereka anggap suci berada tepat di hadapannya. Oleh karena itu, dia malah mengira pohon srikaya itu adalah pohon milik kuilnya dan Ru Cheng yang telah mencabut pohon srikaya tersebut dari tempatnya berada dan membawanya ke tempat ini. Saat dia menyadari pohon tersebut sangat berbeda dengan pohon srikaya yang ada di kuilnya ini, dia kembali terkejut, lalu menanyakan pada Ru Cheng, dari mana dia mendapatkannya. Sambil berpikir, Ru Cheng mencurinya dari kuil lain. Mendengar pertanyaan masternya itu, Ru Cheng berkata, "Bukankah master menyuruh saya dan junior pergi keluar untuk mencari peluang?" ucap Ru Cheng dengan santai. Perkataannya malah membuat masternya terkejut, karena peluang yang ia maksud bukanlah hal ini. Ketika dia menyadari ada seorang pria di sampingnya Ru Cheng, dia langsung menghampirinya untuk menyambutnya. Setelah itu, Ru Cheng menjelaskan padanya, pria yang ada di sampingnya inilah yang memberikan pohon srikaya itu kepadanya. Mendengar hal itu, Rukong merasa lega. Saat Rukong secara khusus akan mengantar mereka ke ruangan yang dia khususkan untuk para tamu, Ah Wei tiba-tiba berkata, dia bersedia memberikan beberapa pohon srikaya lagi kepadanya. Hal itu dia lakukan supaya Rukong akan memiliki kesan yang baik padanya. Namun, Rukong justru menolaknya, karena sebagai seorang Buddha, dirinya pasti tidak memiliki rasa rakus yang menginginkan sesuatu yang lebih dari yang diberikan oleh seseorang padanya. Tapi karena Ah Wei terus memaksanya dengan mengatakan dia memiliki begitu banyak pohon srikaya di tempat tinggalnya, Rukong akhirnya mengiyakannya. Setelah itu, Ah Wei mengungkapkan, dia datang ke sini karena dia ingin meminta nasihat darinya. Di dalam sebuah ruangan, terlihat Rukong yang baru saja mengetahui Qianro lah yang telah menyarankan Ah Wei untuk mengunjungi kuilnya. Namun karena dia dan Qianro sudah lama tidak ketemu, dia menanyakan kabarnya saat ini. Ah Wei dengan santai menjawab, dia baik-baik saja, tapi pada saat itu, Ah Wei menyadari kalau mereka berdua merupakan kenalan lama. Di tengah pembicaraan itu, Rukong tiba-tiba mengatakan, dia sudah tahu nasihat seperti apa yang diinginkan oleh Ah Wei. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang misterius. Planet asing muncul di dunia, misterius dan tidak dapat diprediksi. Sejak kau datang ke sini, kau telah melanggar hukum dunia, ucapnya sembari menatap Ah Wei. Mendengar hal tersebut, Ah Wei malah berpikir, Rukong telah mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Sebagai seseorang yang telah dipindahkan ke dunia ini, oleh sebab itu, dia beranggapan, biksu yang ada di depannya ini benar-benar hebat. Setelah itu, Ah Wei menanyakan, apa yang harus dia lakukan saat ini. Sambil tersenyum, Rukong kembali mengatakan sesuatu yang misterius. Orang lain tidak dapat mengambil sesuatu, identitas kekuatan, yang lebih kuat dari dirinya, dan sesuatu, identitas kekuatan, milik orang lain tidak dapat diambil oleh dirinya sendiri. Biarkanlah semuanya berjalan sebagai mestinya. Mendengar semua yang dia katakan, Ah Wei yang mengira tubuh yang dia tempati ini merupakan tubuhnya Kaisar Ziwei, berpikir dirinya memang sudah ditakdirkan untuk tidak bisa memakai kekuatan asli milik Kaisar Ziwei, dan untuk mendapatkan identitas asli Kaisar Ziwei sebagai ahli nomor 1, dia perlu berlatih dari awal. Oleh karena itu, dia merasa senang, karena akhirnya, dia berhasil menemukan cara untuk mengatasi masalahnya, meskipun hal itu menurutnya cukup menyusahkan.
Beberapa hari kemudian, di sekte Kingsan, sektenya Gong Ziking, terlihat sekte tersebut yang sudah hancur, dan terlihat mayat yang berserakan di mana-mana. Di tempat itu, terlihat putranya Gong Ziking yang bernama Gong Zitong yang baru saja kembali setelah berpetualang, sudah sangat terkejut melihat suasana di sektenya itu. Setelah menelusuri sektenya itu beberapa saat, dia melihat seorang pria yang sedang mencari sesuatu dan dia langsung menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Pria itu dengan santai menjawab, tentu saja harta karun. Pria itu tidak mengetahui bahwa seorang pria yang ada di depannya ini adalah putra Gong Ziking. Oleh karena itu, dia malah mengatakan, Gong Ziking sudah mati, dan sektenya ini sudah hancur, jadi dia ingin mencari sesuatu yang mungkin saja berharga di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Gong Zitong jelas terkejut, namun karena dia mengetahui dengan jelas ayahnya memiliki level yang cukup tinggi, dia malah tidak mempercayai perkataannya. Pada saat itu, pria itu menjelaskan, Master Sekte Kingsan ini dituduh berkolusi dengan kultus demonik karena dia berlatih teknik dari sekte demonik, oleh karena itu, banyak sekte besar yang bergabung untuk menghancurkan sekte ini, termasuk sekte Tiei dan sekte Wuding. Namun untungnya, ada beberapa anggota sekte ini yang dilepaskan begitu saja karena mereka tidak bersalah. Mendengar semua yang dia katakan, Gong Zitong sempat terdiam, karena semua yang dia dengar ini sangat sulit untuk dia percayai. Saat pria itu akan segera pergi meninggalkannya, Gong Zitong tiba-tiba membunuhnya dalam sekali tebasan, lalu berjanji akan mencari seseorang di balik kejadian ini untuk membalaskan dendam ayahnya. Keesokan harinya, di tengah kota Yuhang, terlihat Gong Zitong yang sedang mengenakan jubah hitam yang sedang mencari informasi mengenai terbunuhnya ayahnya dan hancurnya sektenya. Secara kebetulan, dia secara tidak sengaja mendengar seseorang yang sedang menceritakan pada temannya kejadian itu, karena pada saat itu dia berada di tempat kejadian tersebut. Pada saat itu, Gong Zitong langsung mendekati orang itu, lalu memintanya untuk menceritakan kejadian yang dia lihat tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat Ah Wei yang sedang berlatih meninju tiba-tiba berhenti, karena dia merasakan rasa sakit di kedua tangannya. Seketika saja, saudarinya Xiao Shuai muncul untuk memberikannya secangkir teh. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia selalu menyediakan teh untuk Ah Wei, tidak peduli Ah Wei sedang mandi ataupun sedang melakukan sesuatu. Dia terus melakukan hal itu karena dia mulai tertarik pada Ah Wei, karena semenjak dia mendengar dari Xiao Shuai Ah Wei telah kehilangan ingatannya, Ah Wei secara terus-menerus memuji kecantikannya. Sementara itu, tampak Gong Zitong yang sedang memperhatikan mereka dari semak-semak. Teringat cerita pria sebelumnya, dia menyadari pria yang sedang dia perhatikan inilah dalang dibalik kematian ayahnya dan hancurnya sektenya. Saat dia menyadari wanita yang ada di sampingnya Ah Wei adalah seorang wanita yang sangat dekat dengan ayahnya, dia berpikir wanita tersebut telah mengkhianati ayahnya. Oleh karena itu, dia berniat membunuh mereka berdua saat ini juga. Namun saat dia akan menjalankan aksinya, dia secara tidak sengaja menginjak ranting kayu, sehingga ayahnya Xia Yi yang baru saja menghampiri Ah Wei dan Ah Wei terkejut mendengar suara yang dihasilkan oleh ranting itu. Saat mereka berdua melirik ke arah suara itu, Ah Wei malah beranggapan itu merupakan suara yang dihasilkan oleh dahan pohon yang secara kebutuhan terjatuh karena sudah rapuh. Namun, ayahnya Xia Yi tidak mempercayai perkataannya Ah Wei, karena dirinya mengira, dahan pohon itu terjatuh karena disebabkan oleh latihannya Ah Wei. Di tempat itu, Gong Zitong justru merasa kesal, kalau bukan karena kemunculan ayahnya Xia Yi secara tiba-tiba, dia pasti telah membunuh Ah Wei dan tidak akan menginjak ranting kayu tersebut. Pada saat itu, dia secara kebetulan mendengar, ayahnya Xia Yi mengatakan, alasan kedatangannya kali ini karena kemunculan gua harta karun. Di saat yang sama, ayahnya Xia Yi juga menjelaskan, dalam catatan kuno, pada suatu hari akan muncul sebuah gua di utara Gusu, yang berisikan harta rahasia milik dewa perang yang bukan berasal dari dunia ini. Dia juga mengungkapkan, konon katanya harta tersebut berasal dari dunia dewa yang ada di atas dunia yang mereka tempati saat ini.
Mendengar hal tersebut, Ah Wei sempat terdiam, karena dia tertarik dengan hal tersebut. Menyadari hal tersebut, dia langsung menanyakan, apakah Ah Wei bersedia ikut dengannya ke tempat itu. Saat Ah Wei telah memutuskan untuk mengikutinya, dia tiba-tiba meminta Ah Wei untuk segera mempersiapkan barang-barang yang ingin dia bawa, karena mereka akan berangkat malam ini juga, dan kemungkinan besar mereka akan sampai dalam waktu 4 atau 5 hari menggunakan kereta kuda. Mengingat dirinya tidak mampu menaiki kereta kuda selama itu, Ah Wei memutuskan untuk pergi ke tempat itu dengan mengandalkan Xiao Shuai. Singkat cerita, terlihat Xiao Shuai yang sedang terbang membawa Ah Wei, saudarinya, Qian Wujin dan ayahnya Xia Yi ke tempat yang dikatakan oleh ayahnya Xia Yi sebelumnya. Namun karena ayahnya Xia Yi tidak terbiasa terbang dengan kecepatan seperti itu, terlebih lagi Ah Wei menggunakan rambutnya untuk menahannya. Dia secara terus-menerus menyarankan Ah Wei untuk menurunkannya saja karena dia berniat untuk terbang sendiri meskipun kecepatan yang dia miliki sangat lambat. Karena menurut catatan kuno kemunculan harta karun Dewa Perang di gua sebelah utara Gusu akan muncul dalam 7 hari, mereka memutuskan untuk berhenti di kota terdekat terlebih dahulu untuk mempersiapkan semuanya. Saat ayahnya Xia Yi yang baru saja muntah-muntah menyadari wanita yang ada di sampingnya Ah Wei baik-baik saja, dia beranggapan Ah Wei pasti sedang memandangnya dengan rendah saat ini. Di saat yang sama, ketika Qian Wujin sedang terbaring tidak berdaya karena dia benar-benar sudah sangat pusing, dia tiba-tiba berdiri karena dia melihat sosok wanita yang sedang berjalan ke arah mereka. Saat Ah Wei telah menyadari kehadiran wanita itu, dia seketika terkejut lalu menanyakan siapa dirinya. Wanita itu dengan singkat menjelaskan, dia bernama Ku Shui Jiao. Ku Shui Jiao mendekat ke arahnya Ah Wei karena dia menyadari mereka memiliki tujuan yang sama dengan dirinya, yaitu pergi ke gua harta karun milik Dewa Perang. Tiba-tiba, Qian Wujin meminta izin kepada Ah Wei untuk pergi dari kota ini karena dirinya mempunyai urusan mendadak. Namun ternyata, itu hanyalah sebuah alasan. Dia ingin meninggalkan Ah Wei sebab dia tidak mau mengikuti Ah Wei memasuki gua harta karun milik Dewa Perang yang akan segera muncul dalam 7 hari ini karena dia tidak ingin terlibat dengan hal tersebut. Ah Wei mengizinkannya, tapi Qian Wujin harus mengirim pesan jika urusannya sudah selesai. Pada saat itu, Qian Wujin secara tiba-tiba mendekati Ah Wei, lalu memberikannya begitu banyak uang kertas dan token miliknya, sambil mengatakan, Ah Wei bisa menggunakan tokennya itu menarik uang di bank jika uang kertas yang dia berikan tidak cukup untuk membeli sesuatu. Setelah Qian Wujin pergi menggunakan sebuah perahu, ayahnya Xia Yi tiba-tiba menatapnya dari jauh, sambil mengatakan, Qian Wujin sangat menarik, karena dia tahu, meskipun penampilan Qian Wujin sangat bodoh, Qian Wujin merupakan anggota keluarga Qian yang merupakan keluarga terkaya di dunia ini. Sebelum mereka berpisah, Ku Shui Jiao tiba-tiba menanyakan, apakah dirinya bisa mengikuti kelompoknya Ah Wei dalam menelusuri gua harta karun milik Dewa Perang. Ah Wei tanpa pikir panjang langsung mengiyakannya, karena dia menyadari, Ku Shui Jiao memiliki sifat yang baik hati. Setelah mereka berpisah, seorang pria tiba-tiba muncul memanggil Ku Shui Jiao dengan sebutan putri, sambil memintanya untuk tidak kemana-mana lagi tanpa sepengetahuannya. Karena jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Ku Shui Jiao, bahkan kepalanya yang dipenggal 10 kali pun tidak akan sanggup menanggung resikonya. 7 hari kemudian, saat mereka telah berkumpul, Ah Wei tiba-tiba mengeluarkan barang-barang aneh yang telah dia persiapkan dalam beberapa hari terakhir. Setelah beberapa saat, di depan gua di sebelah utara Gusu, di mana harta karun milik Dewa Perang akan segera muncul, terlihat ada begitu banyak master bela diri yang sudah berkumpul di depan gua. Pada saat itu, tampak ayahnya Xia Yi yang sedang menyapa beberapa master bela diri yang dia kenal. Namun saat salah satu di antara mereka menyadari ayahnya Xia Yi pergi bersama beberapa anak muda yang terlihat aneh, dia menanyakan siapa mereka. Ayahnya Xia Yi memperkenalkan kalau pria yang pergi bersamanya ini adalah pemilik penginapan First Inn yang begitu terkenal karena berhasil memusnahkan sekte Kingsan yang berkolusi dengan kultus demonik. Mendengar hal tersebut, dia langsung menyapa Ah Wei dengan ramah. Namun pria yang di sampingnya malah menganggap Ah Wei dengan rendah, karena menurutnya,
sekte Kingsan hanyalah sekte kecil di matanya. Ah Wei yang tidak mengenal mereka, menanyakan siapa mereka pada ayahnya Xia Yi. Ayahnya Xia Yi menjelaskan, kebanyakan dari mereka merupakan master sekte yang begitu terkenal di wilayah lain, sedangkan beberapa di antara mereka adalah master seniman bela diri yang begitu kuat yang tidak memihak sekte ataupun organisasi lain. Di tengah pembicaraan itu, ayahnya Xia Yi tiba-tiba menanyakan, apakah Siwar juga mengikuti mereka dari kegelapan, karena dia sangat yakin, dengan kehadirannya Siwar, perjalanan ini akan lebih aman. Ah Wei tersenyum, lalu berkata, Siwar tidak ikut dengan mereka, karena dia telah menyuruhnya untuk menjaga rumahnya. Pada saat itu, Ku Shuijiao tiba-tiba muncul, dan mulai saat itu, dia terus mengikuti kelompoknya Ah Wei memasuki gua. Setelah mereka memasuki gua yang ada di depan mereka, terlihat Gong Zitong yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Ayahnya Xia Yi yang sedang memperhatikan Ku Shuijiao, menyadari kalau dia memiliki energi yang tidak sesederhana, oleh karena itu, dia merasa tidak nyaman saat berada di dekatnya. Tiba-tiba, saudarinya Xiao Shuai mengatakan, kalau dia merasakan ada seseorang yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Ah Wei yang tidak merasakan kehadiran siapapun, menyuruhnya untuk tetap tenang, sambil berkata, dia pasti akan terus melindunginya. Namun seketika saja, Ah Wei berteriak dengan cukup keras, karena dia merasakan dirinya menginjak sesuatu yang tampak seperti organ tubuh manusia. Saat mereka melirik ke bawah, ternyata itu hanyalah seekor tikus. Mengingat saudarinya Xiao Shuai takut pada tikus, Ah Wei langsung menyuruhnya untuk tidak perlu takut dan berjanji dia akan selalu melindunginya. Ternyata, Gong Zitong pada saat itu akan menjalankan aksinya untuk membunuh Ah Wei secara diam-diam, namun dia tidak jadi melakukannya karena Ah Wei tiba-tiba berteriak. Setelah berjalan beberapa saat, setiap kali Ah Wei melangkahkan kakinya atau menyentuh dinding gua, dia selalu secara tidak sengaja mengaktifkan mekanisme jebakan yang tersembunyi. Namun untungnya, dia selalu dapat menghindarinya, dan dia malah mengira dirinya sangat beruntung. Setelah itu, Ah Wei menyuruh mereka untuk tetap berhati-hati, karena dia beranggapan, di tempat ini ada begitu banyak mekanisme jebakan yang tersembunyi. Namun, Ku Shuijiao yang ada di belakangnya justru berpikir, kalau Ah Wei sangat sial hari ini. Karena rasa penasarannya, dia menanyakan pada ayahnya Xia Yi, apakah Ah Wei memang selalu sial setiap harinya seperti ini. Ayahnya Xia Yi tiba-tiba tersenyum, lalu secara terang-terangan mengatakan, Ku Shuijiao berpikiran sempit. Kemudian, dia dengan serius mengatakan, Ah Wei memang tampak terlihat seperti memicu semua mekanisme jebakan secara tidak sengaja, namun menurutnya, Ah Wei sebenarnya sengaja memicu semua mekanisme jebakan dan berpura-pura tidak mengetahuinya, agar mereka semua yang ada di belakangnya Ah Wei selalu tetap aman. Ayahnya Xia Yi berpikir seperti itu karena dia yakin, jika Ah Wei memang secara tidak sengaja memicu semua mekanisme jebakan, Ah Wei pasti akan tetap terluka sebab semua jebakan yang telah mereka lalui bukanlah jebakan biasa. Berpikir semua yang dikatakan olehnya sangat masuk akal, Ku Shuijiao merasa kagum pada Ah Wei. Pada saat itu, dia bergumam dalam hatinya. Ternyata rumor tersebut benar, pria ini tidak sesederhana dan sangat rendah hati, bahkan dia selalu berpura-pura menjadi manusia biasa. Setelah mereka berjalan beberapa saat, Ah Wei selalu memicu mekanisme jebakan dan selalu berteriak karena dia selalu terkejut. Namun, kekaguman Ku Shuijiao pada Ah Wei malah terus meningkat karena hal tersebut. Tiba-tiba, ayahnya Xia Yi mendekatinya, lalu berkata, ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Mendengar hal tersebut, Ku Shuijiao terkejut, karena dia berpikir, identitas aslinya yang sedang dia sembunyikan telah diketahui oleh ayahnya Xia Yi, karena sebenarnya, dia dan ayahnya Xia Yi pernah bertemu saat dia masih kecil dan ayahnya Xia Yi selalu memeluknya pada saat itu. Namun ternyata, apa yang ingin ayahnya Xia Yi tanyakan bukanlah menanyakan identitasnya, tetapi yang ingin dia tanyakan adalah, mengapa Ku Shuijiao selalu mengikuti Ah Wei. Karena hal tersebut, Ku Shuijiao sempat terdiam beberapa saat, tapi setelah itu, dia dengan santainya berkata, kalau dia sebenarnya pernah mendengar rumor tentang Ah Wei yang begitu mengagumkan dan ciri-cirinya yang membuatnya merasa penasaran,
Oleh karena itu dia selalu mengikuti Ah Wei karena rasa penasarannya itu. Di tengah pembicaraan mereka berdua itu, Ah Wei ternyata sudah sangat frustasi, karena dia baru menyadari, dia sangat sial hari ini karena selalu memicu mekanisme jebakan di setiap jalan. Di belakang mereka, terlihat Gong Zitong yang sedang mengikuti mereka dari belakang mulai merasa ketakutan pada Ah Wei, karena di sepanjang jalan, ada begitu banyak mekanisme jebakan yang tampak sangat berbahaya sudah tidak aktif lagi karena Ah Wei. Tetapi karena dia benar-benar memiliki dendam yang sangat besar pada Ah Wei, dia selalu berusaha melupakan rasa ketakutannya itu, dan dia berencana untuk tidak perlu bersembunyi lagi dan akan langsung melancarkan serangan pada Ah Wei sekaligus semua orang yang mengikutinya dengan mengerahkan segala kemampuannya. Namun saat dia akan melangkahkan kakinya tersandung dan dia pun terjatuh hingga membuatnya tak sadarkan diri. Di sisi lain, Ah Wei yang sudah sangat frustasi berencana meminta salah satu di antara mereka untuk menggantikannya memimpin perjalanan ini. Namun melihat reaksi mereka sangat senang karena dirinya yang memimpin, dia dengan terpaksa tidak jadi melakukan rencananya itu. Ketika dia melangkahkan kakinya, sebuah mekanisme tiba-tiba aktif, dan tentu saja, hal itu membuatnya terkejut dan dia juga berpikir dia akan segera terluka. Ternyata, mekanisme yang baru saja aktif bukanlah mekanisme jebakan, namun mekanisme untuk membuka pintu rahasia yang tersembunyi di dinding gua. Saat mereka sudah sangat kagum pada Ah Wei, karena berkat Ah Wei lah mereka berhasil menemukan ruangan rahasia yang ada di tempat ini, Ku Shuijiao tanpa pikir panjang langsung berlari memasuki ruangan rahasia tersebut. Namun tiba-tiba saja, rantai besi yang sangat panjang melayang ke arahnya, tapi untungnya, rantai besi tersebut hanya mengenai pipinya, sehingga pipinya pun terluka. Ternyata, orang yang melakukan hal itu adalah salah satu sekelompok orang yang baru saja muncul dari jalan lain. Menyadari sekelompok orang yang beranggotakan 3 orang itu ingin merebut ruangan rahasia tersebut, Ku Shuijiao memperingati mereka, bahwa ruangan rahasia itu adalah milik kelompoknya, karena kelompoknya yang pertama kali menemukannya. Seorang pria yang baru saja melukai pipinya hanya mengabaikan perkataannya, dan malah menggaruk telinganya dengan wajah meremehkan. Saat Ku Shuijiao akan melakukan sesuatu, Ah Wei tiba-tiba dengan santainya meminta mereka untuk tidak perlu saling memperebutkan ruangan rahasia tersebut, dan malah menyuruh sekelompok orang itu untuk masuk duluan ke dalam ruangan rahasia tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ah Wei, mereka semua tanpa pikir panjang langsung memasuki ruangan rahasia itu. Ku Shuijiao yang sedang kebingungan, menanyakan kenapa Ah Wei membiarkan sekelompok orang itu memasuki ruangan rahasia tersebut begitu saja. Pada saat itu, keraguannya pada Ah Wei mulai muncul. Ah Wei tersenyum, kemudian mengingatkannya bahwa di sepanjang jalan yang telah mereka lalui ada begitu banyak jebakan, jadi menurutnya, di dalam ruangan rahasia itu pasti ada jebakannya juga. Sebelum Ah Wei melanjutkan penjelasannya, Ku Shuijiao dan ayahnya Xia Yi tiba-tiba berkata, mereka mengerti. Di dalam ruangan rahasia, terlihat sekelompok orang sebelumnya yang sudah sangat terkejut, karena di pertengahan ruangan rahasia itu, ada sebuah benda yang mengeluarkan cahaya keemasan. Ketika 2 di antara mereka bertiga telah melangkahkan kaki untuk mendekati benda tersebut, mereka berdua tiba-tiba menghilang begitu saja, dan hanya menyisakan salah seorang dari mereka. Saat kedua orang itu kembali muncul dalam keadaan tidak bernyawa, Ah Wei dan lainnya muncul. Ah Wei pada saat itu sedang tersenyum, karena dugaannya ternyata benar, bahwa di dalam ruangan rahasia ini ada jebakan. Salah seorang di antara mereka yang masih hidup tiba-tiba memarahi Ah Wei, dengan berkata, Ah Wei pasti sengaja melakukan hal ini, dan sudah tahu kalau di tempat ini ada jebakan. Namun, suasana hatinya mendadak berubah, karena saat ini dia benar-benar sudah sangat bersedih kehilangan 2 teman yang telah dia anggap saudara itu. Pada saat itu, Ah Wei mencium aroma racun, oleh karena itu, dia menduga 2 orang itu meninggal karena keracunan. Tetapi, ada satu hal yang membuatnya merasa penasaran, jika benar tempat ini beracun, kenapa dia dan lainnya baik-baik saja? Setelah berpikir keras, Ah Wei tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Kemudian,
Dia meminta ayahnya Xia Yi untuk memberikan obor yang ada di tangannya kepadanya. Saat sedang memberikan obor itu, ayahnya Xia Yi menanyakan apa yang ingin Ah Wei lakukan dengan obor tersebut. Sambil melempar obor itu ke arah tubuh dua orang yang telah meninggal itu, Ah Wei mengatakan mereka semua akan mengetahuinya sebentar lagi. Melihat hal tersebut, salah seorang di antara mereka bertiga benar-benar terkejut. Pada saat itu, ayahnya Xia Yi sudah sangat ketakutan, karena dia berpikir, Ah Wei memang memiliki sifat membakar mayat seperti itu. Melihat obor itu langsung mati saat mengenai tubuh salah seorang yang sudah meninggal, Ah Wei menjelaskan, mereka meninggal karena keracunan karbon dioksida. Ayahnya Xia Yi dan Ku Shuijiao yang tidak mengetahui apa-apa tentang karbon dioksida, kebingungan. Setelah mendengar penjelasannya Ah Wei tentang karbon dioksida yang bisa membuat seseorang meninggal, mereka bertambah kebingungan. Mengingat dia belum melakukan apapun sampai saat ini, ayahnya Xia Yi berencana mendekati harta karun yang berada di tengah ruangan rahasia tersebut untuk mengambilnya. Untuk membuat dirinya tetap aman, dia langsung mengaktifkan tekniknya untuk melindungi tubuhnya dari karbon dioksida, meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Namun saat dia melirik ke arah harta karun itu, dia sempat terdiam, karena dia melihat, Ah Wei telah memegang harta karun tersebut, dan dia berpikir, kalau Ah Wei sebenarnya memiliki tubuh yang kebal terhadap berbagai jenis racun. Ketika Ah Wei telah membuka kotak harta karun tersebut, mereka semua terkejut, karena mereka melihat, ada benda aneh di dalamnya, yaitu benda yang belum pernah mereka lihat, yakni adalah kamera dari dunia modern.